akhir session nanti kita juga akan mengumumkan juara-juara lomba fotografi Tunas Daud yang sudah kita juri kemarin. Jadi hari ini kita akan mengumumkan seluruh pemenang yang muncul. Silahkan nanti bisa diikuti sampai terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke session pengumuman, saya akan memulai session ketiga kita hari ini tentang fotografi. Jadi di session pertama dan session kedua kita sudah bicara tentang apa sih fotografi, kemudian apa sih tata cahaya fotografi, bagaimana mengatur cahaya. Kemudian di session kedua juga kita udah belajar tentang komposisi, bagaimana mengambil angle, bagaimana memilih sudut-sudut pemotretan. Nah, untuk session ketiga hari ini saya akan sharing ke adik-adik tentang bagaimana sih peluang berkarya di fotografi. Karena fotografi dengan bisa motret aja tidak cukup. Kita harus bisa mengaplikasikannya secara kreatif, tentu saja di suatu hari nanti dia bisa menjadi misalnya hobi atau bahkan bisa menjadi profesi. Adik-adik bisa menjadi fotografer profesional dari bidang fotografi. Nah, jadi fotografi itu nggak cuman praktis, motret, kemudian udah punya karya foto yang banyak, kita bisa memanfaatkan skill kita untuk menjadi profesional juga. Nah, jadi hari ini saya akan membagikan, termasuk juga men-share beberapa contoh-contoh fotografer-fotografer yang berbasis di Bali, tapi dalam bidang-bidang fotografi spesifiknya dia sudah go internasional. Jadi kita akan mendiskusikan juga tentang itu. Oke, saya akan men-share materi untuk hari ini. Sorry. Oke. Untuk session fotografi dasar ini saya akan lanjutkan tentang peluang berkarya fotografi ya. Jadi fotografi itu tidak hanya merupakan hobi, tidak hanya merupakan kegiatan yang misalnya untuk mengisi waktu luang atau kesenangan semata-mata, tapi kita bisa gunakan menjadi sebuah profesi. Profesi yang bisa mendatangkan pendapatan kreatif yang cukup baik. Nah, jadi sebagai profesi, adik-adik nanti bisa membayangkan diri dalam pilihan salah satunya bisa menjadi komersial fotografer. Kemudian dalam komersial fotografer juga yang spesifik ada wedding photographer, termasuk juga sebagai jurnalis atau pewarta foto. Nah, jadi ada 3 poin besar jurusan dari fotografer profesional yang bisa kita tekuni di waktu-waktu yang akan mendatang. Untuk yang pertama ada komersial atau juga disebut dengan advertising fotografi. Jadi komersial and advertising fotografi ini adalah bagaimana kita bekerja atau berkarya fotografi dalam tuntutan pekerjaan komersial yang konsepnya, kemudian konten karyanya, semua mengikuti keinginan dari klien atau corporate misalnya. Sebagai contoh, misalnya ada food photography, nah ini sangat potensial sekali sekarang, tidak hanya memotret hotel, restoran misalnya, tetapi juga sebagai konten-konten sosial media seperti Instagram, termasuk juga konten website, atau juga kalau adik-adik misalnya menjadi food reviewer. Jadi foto food ini sangat potensial sekali ke depan untuk ditekuni dan bisa menjadi profesional di bidang food photography. Kemudian selain food photography, digital marketing sekarang di sosial media juga menuntut foto-foto produk yang bagus. Adik-adik bisa juga menekuni salah satu cabang di dalam fotografi, yaitu foto produk. Adik-adik ketahui misalnya sekarang dalam penjualan online,
sangat dibutuhkan foto-foto produk yang bagus. Jadi bagaimana orang yang hanya melihat foto bisa menjadi tertarik untuk membeli produk kita. Jadi fotografi memberi peranan yang sangat penting dalam bidang promosi produk. Selanjutnya masih di foto produk juga ada furniture. Jadi kita di Indonesia, di Bali sangat kaya sekali dengan produk-produk semacam ini. Jadi pemain fotografi di bidang ini juga belum banyak di sektor ini. Jadi masih sangat terbuka lebar kalau adik-adik menekuni foto produk seperti itu. Kemudian ada foto arsitektur. Nah, foto arsitektur ini bisa diaplikasikan kepada foto hotel, resort, dan lain-lain yang membutuhkan proses-proses fotografi yang lebih detail untuk promosi-promosi pariwisata. Nah, walaupun dalam situasi saat ini kondisi pariwisata kita masih belum pulih, tetapi ke depan fotografi yang baik juga akan mendorong pulihnya situasi kita pasca pandemi COVID-19. Nah, selain itu yang menjadi sebuah tren juga sekarang adalah foto fashion. Mungkin adik-adik udah sering melihat juga entah di sosial media, termasuk di konten-konten digital lainnya, fashion menjadi sebuah konten yang sangat penting dan prospeknya sangat terbuka luas untuk ditekuni. Jadi saat ini semakin banyak desainer-desainer fashion, kemudian penekun-penekun fashion, termasuk juga teman-teman yang menjual produk-produk fashion di sosial media. Ini menjadi sebuah peluang yang baru juga dalam dunia fotografi untuk menekuni foto fashion. Lebih detail dari foto fashion ada foto jewelry. Jadi jewelry ini adalah perhiasan-perhiasan, ada silver, gold, dan ada aksesoris-aksesoris lainnya yang difoto secara detail untuk menampilkan produk-produk tersebut secara artistik, elegan, sehingga memberi nilai atau value yang lebih dari aslinya misalnya. Kemudian ada foto stock foto, ini bisa ada beberapa site seperti Getty's Image dan beberapa site lainnya yang kita bisa mengupload, menjual karya-karya foto kita. Jadi orang lain yang memerlukan foto tersebut, dia mendownload dengan cara membayar. Jadi ada sangat banyak sekali dalam komersial fotografi yang bisa kita tekuni. Saya mencoba menampilkan ada 2 website. Ini adalah fotografer yang sudah berkaliber internasional, tetapi base-nya di Bali. Mereka base-nya di Bali, cuman kliennya sangat luar biasa. Kita coba membuka. Yang pertama ada Jelantik Fotografi, jelantik.com. Jadi jelantik.com ini dikelola oleh seorang fotografer Bali base yang bernama Dewandra Jelantik. Jadi kalau kita lihat karya-karyanya, dia banyak mengeksplorasi makanan, resort, termasuk juga ada hotel, villa. Coba kita lihat galerinya. Ada food and beverage, ada hotel and resort, lifestyle, fashion, produk, dan personal. Ini galeri foodnya. Sorry, nggak bisa dibuka. Kemudian yang kedua, ini juga fotografer yang sangat terkenal, berbasis di Bali, cuman proyeknya spesialis memotret hotel dan resort di seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat yang ini kiri ada Doubletree Hilton Jakarta, Hotel Tentrem Jogja, kemudian sebelah kanan ini ada masih Hotel Tentrem, ada Intercontinental. Adik-adik bisa lihat hasil-hasil karyanya.
Ini sangat luar biasa, mulai dari pengaplikasian lighting, pemanfaatan pemilihan angle. Ini juga Mohon maaf Pak menjadi Bayu. Mohon maaf Pak Bayu, untuk share screen-nya kita tidak bisa melihat Pak Bayu. oke. Iya. Saya Mm-mm. saya ulang. Iya. Saya out Makasih Pak. dulu. Oke, saya ulang masuk ke share screen dulu. Apakah bisa masuk, Pak, untuk share screen-nya? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah tepat. Oke. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi di sini ada beberapa fotografer yang saya rekomendasi untuk menjadi referensi adik-adik. Tadi ada Gabriel Ulung, ini adalah seorang fotografer asal Jogja tapi berbasis di Bali. Jadi karya fotografinya spesialis pemotretan hotel dan resort di seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat karya-karyanya. Jadi adik-adik nanti bisa melihat sendiri juga. Nah, kemudian saya lanjutkan ke wedding fotografi ya. Nah, tadi udah ada foto produk komersial. Kemudian ada wedding fotografi, ini juga sangat sangat potensial sekali untuk suatu saat bisa ditekuni. Jadi istilahnya foto produk dan foto wedding itu tidak akan pernah ada habisnya kalau ditekuni. Karena project dan kliennya terus berulang, terus bertambah di setiap saat. Ini ada contoh fotografernya. Ini fotografer wedding, bisa dilihat. Ini adalah Gus D Fotografi, salah satu fotografer wedding yang paling top di Indonesia. Websitenya gusdfotografi.com. Jadi adik-adik bisa lihat style-style yang baru. Jadi ada gaya-gaya baru dan eksplorasi yang totalitas di sini dalam karya-karyanya. Jadi kita bisa lihat dalam tampilannya. Kita lihat di sini ada wedding, pre-wedding, dan family portrait. Jadi dia spesialisnya di 3 bidang ini. Kita bisa melihat bagaimana fotografi dengan angle-angle dan komposisi yang tidak biasa yang ditawarkan di sini. Jadi ada detail, ada wide, ada komposisi-komposisi yang sangat unik yang ditampilkan dalam foto wedding ini. Ini ada permainan pencahayaan juga. Jadi apa yang kita sudah sampaikan di awal, misalnya penggunaan cahaya belakang, permainan garis diagonal,
Kemudian ini ada angle view dari bird eye view. Ada banyak contoh-contoh yang nanti adik-adik bisa lihat juga. Kemudian ada foto pre-wedding, foto pra-pernikahan. Ini juga bagaimana permainan-permainan komposisi yang sangat luar biasa ditampilkan di sini. Nah, misalnya seperti ini ada konsep-konsep yang unik yang dia tampilkan. Kemudian ada family portrait. Family portrait. Nah, selain Gus Day fotografi, di Bali juga ada yang namanya diktat fotografi. Nah, diktat fotografi ini juga salah satu fotografer yang berbasis di Bali yang concern pada wedding fotografi. Foto-fotonya juga lebih banyak melakukan pemotretan pada orang-orang asing. Sini bisa adik-adik nanti lihat sendiri. Sini ada banyak, misalnya kita lihat salah satu portfolionya. Fotonya cukup berat ini. Jadi kita lihat thumbnails-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kembali ke slides kita. Setelah wedding, nah bidang yang populer juga dan sangat potensial adalah pewarta foto. Pewarta foto secara detail sudah cukup banyak yang menekuni, tapi peluangnya masih sangat terbuka lebar. Saya sendiri sebetulnya tidak banyak menekuni jurnalis atau pewarta foto, malah belum pernah. Saya akan membagikan beberapa kawan-kawan yang berbasis di Bali, tapi fotonya sudah menembus media-media internasional. Yang pertama ada Agung Parameswara. Jadi dia seorang fotografer berbasis di Bali. Foto-fotonya banyak masuk di media-media internasional. Kita coba lihat misalnya pada foto travel Island of Bali. Seperti apa sih dia menampilkan Bali ke dunia internasional.
Oke, anak-anak, mungkin ada sedikit kendala dari Pak Bayu karena beliau tiba-tiba keluar dari Zoom meeting kita atau kegiatan kita. Jadi kita tunggu sebentar ya. Mohon anak-anak bersabar, kita tunggu sebentar. Kepada Pak Bayu langsung ditanyakan saja melalui kolom chat. Kalian bisa ketik di sana, nanti Mr. Rani bantu menyampaikan kepada Pak Bayu untuk bisa ditanggapi atau dijawab pertanyaan kalian. Ya, mari kita sabar terlebih dahulu menunggu Pak Bayu bisa kembali join dengan kita pada siang hari ini. Berbagai peristiwa semacam travel fotografi, pewarta foto ini sangat menarik sekali. Kita coba lihat salah satu fotografer Bali yang cukup terkenal dalam media-media internasional. Yang pertama ada Agung Parameswara. Jadi Agung Parameswara ini seorang fotografer travel, seorang jurnalis juga yang memotret freelance, tetapi karya-karya fotografinya digunakan oleh banyak media-media internasional. Ini adalah beberapa karya-karya fotonya, coba kita lihat. Ini adalah salah satu tema yang dia buat di masa pandemi ini, A View from Home, Lockdown. Nah, jadi ada sebuah gambaran kota-kota di Eropa yang tidak ada pengunjung selama masa pandemi COVID. Jadi dia sampaikan lewat karya-karya fotografinya. Mohon Mungkin maaf Pak adik-adik, Bayu, ya. saya salah lagi untuk share screen-nya masih belum keluar, baru websitenya tadi yang keluar Pak. Oke, sudah masuk Pak? Ya sudah Pak, sudah. Oke. Ya. Nah, jadi saya ulangi, ini adalah karya dari Pak Agung Parameswara. Jadi ini adalah karya-karya, salah satu karya yang terbaru yang dia buat tentang A View from Home di masa lockdown. Jadi dia menampilkan foto kota-kota yang kosong di masa pandemi ini. Kemudian dia juga banyak menampilkan foto-foto travel, misalnya ada serinya tentang Island of Bali. Coba kita lihat. Nah, ini misalnya salah satu proyeknya yang berjudul Krakatau Express. Coba kita lihat. Nah, ini adalah karya-karya fotografinya dalam travel dengan kereta api. Jadi bagaimana suasana stasiun, aktivitas stasiun dia buat sebagai sebuah foto seri. Jadi adik-adik bisa lihat hal-hal yang sebenarnya sederhana tetapi diambil dengan sangat menarik, seperti tas-tas ini misalnya sebagai pelengkap. Jadi ada juga ekspresi-ekspresi portrait, ada petugas di kereta api, ada anak-anak. Jadi ada perbekalan yang sangat, hal-hal yang sangat sederhana sekali sebetulnya, yang dia gali menjadi sebuah seri foto, menjadi feature foto. Ada pemandangan, ada petugas, hal-hal yang kadang-kadang tidak kita pikirkan dalam melakukan pemotretan. Jadi ini ada seri foto yang bercerita. Kita coba lihat seri yang lainnya. Ini adalah
kehidupan di daerah perkebunan ya, yang juga dia garap menjadi sebuah seri foto. Proses kebun cengkeh. Jadi bagaimana menggali daily life juga termasuk bagian dari foto jurnalistik. Nah, selain Agung Parameswara, ada satu fotografer berbasis di Bali juga yang bernama Made Nagi. Coba kita lihat hasil-hasil karyanya. Jadi Made Nagi ini juga seorang fotografer yang karya-karya fotonya banyak digunakan oleh media-media asing, terutama media Australia, EPA. Jadi dia bekerja pada kantor berita asing. Nah, misalnya kita lihat dia di sini ada menampilkan tentang rabies ya. Bagaimana dia mengeksplorasi penyakit rabies, penyakit anjing gila menjadi sebuah seri foto. Jadi ada narasinya, kemudian ada foto-foto yang tampil di sini lebih detail. Adik-adik bisa lihat bagaimana anjing-anjing bergeletakan di jalan, menangkap anjing. Jadi hal-hal yang sederhana ini yang mungkin sering sekali adik-adik lihat kalau dieksplorasi dan difoto dengan konsep yang kuat, dia akan menjadi sebuah narasi-narasi yang menarik, menjadi sebuah cerita-cerita yang menarik, bahkan bisa ditampilkan dalam publikasi-publikasi internasional. Jadi fotografi itu tidak terbatas, bisa dilihat dari perspektif apa saja. Nah, atau juga kita bisa lihat misalnya salah satu portal foto jurnalistik terbesar di Indonesia, ada Antara Foto. Ini juga merupakan hasil karya dari ratusan fotografer yang mengirimkan foto, mengupload foto ke sini. Jadi di sini ada foto cerita, kemudian ada banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang bisa dilihat dalam karya-karya fotografi. Nah, jadi tujuan saya hari ini adalah membuka wawasan, membagikan cerita kepada adik-adik bahwa fotografi itu sangat luas sekali prospeknya. Karena kebetulan saat ini adalah session kita terakhir. Sebenarnya kita butuh lebih banyak session lagi, tapi karena waktu sangat terbatas, saya ingin membuka wawasan adik-adik bahwa fotografi itu bisa dijadikan sebuah profesi yang ditekuni dan sangat prospektif sekali ke depan. Persaingannya memang cukup banyak, tetapi kalau adik-adik menekuni dengan sudut-sudut yang berbeda, itu akan menjadikan karya-karya tersebut menjadi nilai-nilai yang lebih hebat lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Silakan adik-adik sebentar bisa bertanya, kita bisa sharing. Nanti di akhir session kita juga akan mengumumkan tentang juara lomba kemarin. Terima kasih. Untuk waktu saya serahkan kembali kepada Bapak Andi. Ya, baik Pak Bayu, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi ini sebenarnya perjalanannya harusnya panjang sekali Pak ya untuk belajar sebuah satu pembelajaran fotografi yang dimana
Ini sebenarnya ilmu ini bisa kita bawa sampai dengan kita dewasa nanti. Ya, jadi anak-anak tadi sudah dipaparkan sama Pak Bayu peluang-peluang yang sangat luar biasa dalam dunia fotografi ya. Dalam dunia fotografi peluang-peluang yang sangat luar biasa sekali. Kemarin ada salah satu siswa di dari alumni SMA Tunas Daud. Jadi kakak kelas kalian sekarang dia menjadi salah satu desainer ya yang cukup terkenal dan hasil karyanya sangat luar biasa sekali. Pada saat di di SMA dia nggak terlihat motivasi untuk menekuni bidang ini, fashion design ini. Ternyata setelah dia masuk ke bangku perkuliahan, passionnya dia muncul dan sekarang menjadi salah satu desainer yang diakui oleh negara. Salah satu desainer yang diakui oleh negara dan dia masih sangat muda sekali. Umurnya mungkin belum sampai ya 25 tahun. Tapi karyanya sangat luar biasa. Itu di bidang fashion design ya. Nah, ini tadi Pak Bayu menceritakan dalam bidang fotografi. Itu hanya segelintir contoh saja. Masih banyak lagi fotografer-fotografer yang terkenal di Bali ataupun di Indonesia ya, tapi di mana tadi Pak Bayu memberikan motivasi kepada kalian, jangan patah semangat. Kalau kalian mau belajar, mau mempelajari dunia ini, masih ada waktu dan masih ada banyak peluang untuk mencapai itu gitu. Mungkin yang tadi contoh-contoh yang ditampilkan oleh Pak Bayu itu sebenarnya bukan hanya di cara memotretnya saja yang keahlian beliau miliki atau orang-orang itu, tapi mereka juga ahli dalam hal editor dan lain sebagainya. Ya, ya. Tadi Mr. Adi sudah menyampaikan di chat atau waktu Pak Bayu keluar dari kegiatan Zoom ini, bagi siswa yang ingin bertanya seputar kegiatan atau materi fotografi, boleh chat eh, langsung ya, tapi sampai hari ini, sampai sekarang, Mr. Randi lihat tidak ada chat yang masuk ya, nggak ada chat yang masuk atau ada pertanyaan-pertanyaan tidak ada. Mungkin ada ya sekarang Mr. Randi mau buka sesi tanya jawab karena ini sebenarnya momen ini spesial ya. Spesialnya apa? Kalian yang baru ingin berkecimpung dalam dunia fotografi, kalian bisa menanyakan bagaimana strateginya mungkin, bagaimana caranya, mungkin seperti apa peralatan yang harus saya persiapkan itu bisa. Mulai mumpung ada Pak Bayu, Pak Bayu pasti akan membantu kita akan menjawab. Ya, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya? Silakan bisa mengangkat tangan atau reaction, nanti Mr. Andi akan memberi kesempatan kepada kalian atau langsung diaktifkan saja audio kalian. Boleh, silakan. Oke, Oke, mungkin. udah ada pertanyaan satu dari Panji Angkasa Susila, Pak Andi. Iya, siap-siap, Pak. Iya, Saya mari. langsung jawab ya. Iya, silakan. Apakah pengaturan bokeh itu sangat penting? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi bokeh itu adalah blur ya. Jadi pengaturan latar belakang yang ada yang tajam, ada yang blur. Bokeh itu diistilahkan untuk ketajaman ruang yang sempit atau backgroundnya blur. Apakah itu penting? Tergantung fotonya sekarang. Jadi kalau kita memotret, tentu saja apa yang kita foto, kemudian bagaimana hasilnya harus kita rancang di awal. Pengaturan bokeh itu sangat penting pada saat kita memotret misalnya potret, jadi ada foto orang, backgroundnya butuh blur, itu perlu dibuat. Kemudian foto produk tertentu juga seperti produk silver tadi, kita perlu backgroundnya blur. Jadi bokeh itu kita perlukan pada saat kita menginginkan backgroundnya blur, jadi objek utama atau objek utamanya
akan muncul lebih detail tanpa terganggu oleh background. Tetapi kalau misalnya dalam foto-foto landscape atau foto-foto hotel seperti tadi, foto-foto wedding yang wide, kita justru menampilkan karya-karya itu tajam semua. Jadi keseluruhan bidang tajam. Jadi tidak disarankan untuk memblur latar belakangnya. Tetapi dalam kebutuhan sebaliknya, pada saat kita ingin foto itu memang hanya objek utama yang tampil detail, tapi background-nya blur, kita bisa atur dia dengan permainan diafragma. Bukaan diafragma yang lebar membuat background menjadi blur. Jadi seperti itu. Jadi semuanya kembali fotografi itu adalah konsep kita sebagai seorang fotografer, kemudian konsep karya kita seperti apa. Jadi dari keputusan itulah kita bergerak menentukan teknisnya seperti apa. Jadi seperti itu, Panji. Bisa diterima. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya lagi, silahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya anak-anak. Kita masih ada waktu ya. Kalian boleh bebas menanyakan hal tentang fotografi kepada Pak Bayu karena kita juga sulit waktunya untuk mencari berkoordinasi nanti dengan Pak Bayu karena Pak Bayu aktivitasnya cukup padat sekali ya. Nah, sekarang momen yang baik sekali ini kesempatan. Ayo silakan anak-anak yang mau bertanya. Bisa open video ininya ya, audionya ya yang mau bertanya ya. Boleh langsung bicara, boleh juga lewat chat. Atau kita lanjutkan mau pengumuman, Pak? Ya, boleh Pak Bayu karena kita tunggu barusan tidak ada pertanyaan, mungkin anak-anak masih malu-malu. Silahkan boleh melanjutkan ke pengumuman dulu Pak Bayu. Mungkin anak-anak kalau ada yang mau bertanya tetap silakan ya dibuka kesempatan, boleh di chat terlebih dahulu supaya nanti Pak Bayu atau Mr. Andi bisa memandu. Ya, boleh. Oke. Silakan Pak Bayu. Nah, mungkin session ini yang ditunggu-tunggu. Jadi kemarin sudah dilakukan penjurian terhadap karya-karya adik-adik. Jadi hari Senin kemarin kita sudah melakukan penjurian untuk 2 kategori. Nah, untuk yang pertama kategori SMP, juara satunya diraih oleh Faithli Hindrarto. Jadi di sini fotonya menampilkan protokol kesehatan, cuci tangan dulu sebelum ibadah. Nah ini kenapa bisa muncul menjadi juara? Ada pesan yang sangat kuat sekali di sini muncul. Jadi bagaimana menghadapi pandemi COVID-19, kita harus seringkali mencuci tangan setelah melakukan suatu kegiatan atau sebelum melakukan kegiatan lainnya. Jadi pesannya sangat kuat sekali dan kemudian di sini ada ikon-ikon yang terkait dengan judul misalnya. Jadi bagaimana mencuci tangan, kemudian perilaku menggunakan masker. Nah, termasuk juga ikon salib yang tergantung di dinding belakang ini menampilkan sebuah kekuatan visual yang sangat menarik. Jadi saya ucapkan selamat kepada peraih juara 1. Kemudian juara 2 tingkat SMP ini David mungkin bacanya ya, David David Stanley. Stanley, iya betul Pak, David Stanley. Kelas 8. Juara 2. Juara 2 ini di sini ada patung Soekarno yang sedang membaca naskah proklamasi.
Kemudian diberi foreground bendera-bendera merah putih, logo merah putih. Jadi di sini ada sebuah pesan visual yang sangat menarik tentang bagaimana perayaan kemerdekaan, lalu pengkomposisiannya sangat bagus sekali saya lihat, bagaimana menampilkan pesan hari kemerdekaan, ada dekorasi instrumen-instrumen merah putih, kemudian ada patung Soekarno yang memang proklamator kita. Jadi secara umum pesan kemerdekaannya sangat bagus sekali. Kemudian juara yang ketiga Shelin. Sherlyn, Shelin. Jadi kelas ada di sini 9. ya ada sebuah foto bendera merah putih yang sederhana sebetulnya, tetapi diberi narasi yang sangat bagus. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau nggak salah ini kutipan dari pidato founding Soekarno. fathers kita, Iya, Soekarno juga. betul. Tapi ada narasi foto ini seolah-olah diberi puisi yang mendukung visualnya. Jadi ada bendera merah putih, diberi background langit yang terkait dengan narasinya. Jadi bagaimana harapan-harapan muncul dari kesederhanaan perayaan 17 Agustus tahun ini. Kemudian untuk kategori SMA, dadang, ini ada yang di sini. Juara 1 ada Rara. Rara Maharani ya Pak ya? Rara Maharani mungkin ya. Iya, Rara Rara Maharani. Maharani. Iya. Jadi ini adalah sebuah standar baku sekarang di mana-mana. Bagaimana menampilkan sebuah pencegahan COVID-19 yaitu dengan menyemprotkan hand sanitizer. Jadi dari foto-foto yang lainnya, foto ini menjadi kuat karena detail menampilkan gerakan tangan yang menyemprot hand sanitizer, seolah-olah ini menjadi sebuah kampanye pencegahan COVID yang sangat naratif. Jadi detailnya kalau kita bandingkan misalnya tadi dengan foto-foto komersial, foto-foto produk, karya ini mewakili hal tersebut. Jadi selamat untuk pemenang juara 1. Yang kedua ada Marshall 23. Pakailah masker, rajin cuci tangan, berolahraga, jangan lupa social distancing. Nah, jadi di sini ada kegiatan menggunakan masker di loker ya. Jadi foto ini juga sangat menarik. Jadi bagaimana penggunaan masker itu mencegah penularan dari COVID-19. Dan yang ketiga, ini ada juga foto yang lumayan nyeni, lumayan kuat visualnya. Jadi ada permainan garis-garis diagonal dari kabel, ada unsur bendera merah putih sebagai penanda perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kita, dan kemudian ada background gereja di belakangnya. Jadi ada 3 unsur yang sangat kuat di sini. Ada nasionalisme, ada agama, dan juga permainan teknis fotografi yang sangat kuat eksplorasinya. Jadi dari 6 foto yang tampil di sini, saya rasa menampilkan eksplorasi yang berbeda-beda, menampilkan sudut pandang berbeda-beda dari adik-adik yang sudah mengikuti ekstrakurikuler tahun ini. Dan hasilnya saya rasa malah di luar dugaan saya, foto-fotonya bagus semua. Kalau nggak salah itu ada 300 foto yang masuk, 323 karya. Jadi ada 6 yang muncul dari 300 itu, saya ucapkan selamat. Ada 6 orang atau 6 karya luar biasa yang menyisihkan 300 sekian foto. Demikian Pak Andi, saya kembalikan waktunya.
Iya, baik Pak Bayu. Sekali lagi selamat untuk siswa-siswi SMP dan SMA Tunas Daud yang sudah meraih juara dalam kegiatan lomba fotografi internal sekolah kita. Jadi sekali lagi buat anak-anak yang ingin memposting fotonya dengan hashtag yang kita sudah berikan, itu dipersilahkan sebagai penilaian untuk nilai ekskulnya. Ya, jadi mungkin ada yang mau bertanya, anak-anak? Nah, belum ada chat yang masuk ke saya atau mungkin ke Pak Bayu. Belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi, Pak ya. Gimana anak-anak? Sudah cukup? Oke, nah ini ada satu Ya, lagi. silakan Pak. Arazel, hal apa saja yang perlu dikuasai dulu biar ahli dalam fotografi? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Apa saja yang harus dikuasai? Yang pertama, sebenarnya materi ini udah kita share sebelumnya juga. Barangkali nanti saya akan share PDF PowerPoint-nya ke Pak Andi ya, Pak ya, Boleh Pak, untuk boleh. diberikan ke seluruh anak-anak. Siap. Nah, dalam bidang fotografi, setelah kita memahami kamera, kita harus paham cahaya, pencahayaan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cahaya, tentang arahnya, ada cahaya depan, samping, kanan, kiri. Kemudian ada angle of view, jadi sudut pengambilan. Sudut pengambilan, jadi angle-angle-nya ada eye level, ada frog eye view, ada bird eye view, untuk membedakan sudut pengambilan kita. Kemudian ada komposisi juga. Komposisi kita sudah mapping juga komposisi kemarin bagaimana cara kita mengambil komposisi, permainan garis, permainan bentuk, permainan warna. Sebenarnya dasar dari fotografi adalah dimulai dari hal-hal tersebut tadi. Nah, bagaimana supaya ahli, adik-adik harus mencoba terus hal-hal tersebut yang kemudian kita rumuskan dalam konsep. Jadi pada saat teknis-teknis itu sudah dikuasai, adik-adik harus merancang konsep pemotretannya. Apa yang akan dipotret, bagaimana teknik pengambilannya, itu yang harus dirancang terlebih dahulu. Jadi semuanya bermula dari poin-poin teknis dulu, lalu banyak berlatih itu berarti adik-adik akan banyak mengobservasi, banyak belajar melihat angle-angle yang menarik, momen-momen yang menarik. Dan satu lagi tadi juga udah saya sampaikan adalah banyak melihat karya-karya orang sebagai referensi. Sebagai sebuah proses belajar, adik-adik bisa meniru dulu. Jadi dalam proses belajar, adik-adik bisa mengcopy lah kita katakan. Mengcopy tapi dikembangkan lagi sesuai dengan konsep adik-adik. Kita buat yang serupa tapi ada hal yang dimodifikasi supaya tidak benar-benar plek sama. Modifikasi, diulang, saya yakin kalau latihan itu terus dilakukan, semakin lama fotonya akan semakin bagus dan adik-adik akan menjadi ahli. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan, ada satu pertanyaan lagi dari Lala ya. Kamera apa yang simpel dan bagus buat dipakai traveling? Oke, saya akan balas langsung ya. Karena nggak apa namanya, kalau kita menyebut merek kamera sih sebenarnya semua kamera akan bagus sekali. Semua kamera bagus, tapi disesuaikan dengan budget, keuangan kita. Jadi ada kamera yang harga misalnya mulai dari 2 juta sampai 5 juta, di atas 5 juta sampai 10 juta. Tapi apapun mereknya di kelas-kelas yang sama, hasilnya sama-sama bagus. Jadi hanya menyesuaikan dengan budget sebetulnya. Kamera itu hanya tools, hanya gear. Yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kreativitas dan mata kita. Bahkan hanya memotret dengan HP pun adik-adik bisa menghasilkan karya yang bagus. Misalnya di karya-karya yang juara di lomba tadi, saya pikir ada juga yang muncul bahkan dari kamera HP, difoto dengan kamera HP. Jadi jangan khawatir dengan kamera harus bagus baru bisa menghasilkan foto yang bagus. Jadi sekali lagi dengan HP pun adik-adik bisa menghasilkan karya yang bagus dengan cara banyak berlatih,
banyak melihat referensi karya foto orang. Jadi seperti itu. Untuk Lala saya kirim message ya. Kemudian ada Monica. Monica, bagaimana cara memotret foto agar terlihat lebih tinggi? Nah, ini adalah dengan cara mengatur angle of view. Jadi kemarin kita kan udah ada memotret eye level, ada frog eye view, dan bird eye view, memotret dari atas. Kalau ingin foto agar terlihat lebih tinggi, silahkan dicoba dengan perspektif frog eye view. Jadi memotret dari sisi bawah objek. Jadi perspektifnya akan terlihat dia mengecil ke atas, sehingga objek yang difoto akan terlihat menjadi lebih tinggi. Jadi silahkan difoto dari angle bawah, low angle, ya. Jadi low angle. Bisa juga. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dari Aksara Yakobus. Nah, ini yang pertanyaannya paling penting. Bagaimana cara menjual foto kita ke publik? Nah, foto yang bagus kalau tidak diakses publik juga rugi kan? Yang cara sederhananya adalah adik-adik bisa membangun sebuah uh, akun Instagram deh yang paling sederhana, akun Instagram yang dirancang memang menjadi akun bisnis misalnya. Jadi di bio-nya berikan nama, kemudian data. Aduh, cek, cek. Mister Niko, ini kayaknya waktunya habis ya, Mister ya? Kayaknya waktu ekskulnya habis ini ya. Ini nge-lag kayak gini langsung, Mister? Bayu ada sedikit masalah di... Oh, nggak jadi ya? Oh Oh, maaf nggak kepencet. nggak jadi. Iya, 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 Oke, iya. Oke, Desa. silakan yang lainnya. Yang mau bertanya silakan. Untuk materinya sudah saya kirim PDF-nya ke Pak Andi. Mungkin Iya, nanti Pak Andi bisa akan membagikan ke adik-adik. siap. Iya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, anak-anak, Oke, berkaitan ini ada dengan... Pak. Iya, Lala. silakan. Lala, kalau mau foto background langit, gimana caranya supaya objek yang difoto tidak gelap atau backlight? Nah, ini juga pertanyaan bagus. Kalau memotret misalnya orang atau objek apapun dengan background langit, bisa ditambahkan flash. Jadi pada saat memotret ditambahkan tembakan flash, jadi langitnya masih kelihatan masih biru, atau misalnya kalau sore masih kelihatan efek sunsetnya, atau sunrise kalau pagi, tapi orang yang difoto juga kelihatan terang, nggak backlight. Jadi bisa ditambahkan flash. Atau juga kalau adik-adik punya yang namanya reflektor. Reflektor itu adalah ada alat pemantul cahaya. Jadi misalnya seperti ini, seperti kertas ini, dia cahayanya dipantulkan ke objek foto. Kemudian langitnya juga dia nggak akan menjadi apa namanya objeknya nggak akan jadi backlight. Jadi bisa dengan dua cara. Bisa tembakan flash pada saat pemotretan atau memantulkan cahaya dengan reflektor. Jadi backlightnya akan berkurang. Mungkin itu Lala. Ada yang lainnya Ya, lagi? mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan.
Oke, baik Pak Bayu, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ini dari anak-anak. Ya, baik Pak Bayu dan anak-anak, kegiatan kita untuk ekskul fotografi sudah selesai. Sekali lagi saya mewakili Sekolah Tunas Daud mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Bayu yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengajar kita semua dalam kegiatan ekstrakurikuler bersama secara online. Kiranya materi atau pembelajaran yang Pak Bayu berikan bisa kami pahami dan bisa kami terapkan, dan tidak menuntut kemungkinan juga kita mungkin dari antara kita mungkin ada yang akan berkecimpung dalam dunia fotografi, bahkan harapan kita juga bisa berkecimpung dalam dunia fotografi sampai tingkat profesional nantinya. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Bayu, jangan sungkan-sungkan nanti kalau ada kesempatan dan lain waktu untuk membina dan mengajar kami kembali. Iya, Baik. ya. Mungkin nanti untuk materi Pak Bayu yang sudah dikirimkan, Mr. Andi akan share kepada guru, salah satu guru di SMA untuk di-share ke grup kelas masing-masing. Untuk di SMP juga demikian akan di-share di grup kelas masing-masing untuk bisa kita sama-sama pelajari secara manual di rumah. Ya, mungkin itu saja Pak Bayu. Kita akan akhiri kegiatan kita. Kalau anak-anak ingin bertanya lebih jauh lagi tentang dunia fotografi, kalau Pak Bayu nanti berkenan menjawab mungkin melalui chat atau kita akan mengadakan diskusi, nanti kita akan buat session diskusi tersendiri, mungkin kita lihat dalam kegiatan-kegiatan lain, mungkin jeda semester dan lain sebagainya, kita undang Pak Bayu sebagai guru tamu juga. Ya. Kalau Pak Bayu memungkinkan waktunya. Saya Ya, saya sudah share nomor WhatsApp saya di message to ya, everyone. Silakan. ya. Mungkin kalau ada yang mau mencatat bisa. Mm-mm. Nanti secara personal silahkan anytime Ya, konsultasi atau kirim message ke saya untuk tanya jawab atau sharing. ya, ya, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Bayu. Ya, anak-anak ya, mari kita belajar, manfaatkan. Apalagi Pak Bayu mau berbagi ilmu kepada kita untuk bisa mengenal lebih jauh lagi dunia fotografi. Ya, mungkin itu saja Pak Bayu. Waktu kita akan akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu. Mister Andi akan memimpinnya. Terima kasih Tuhan buat kegiatan kami hari ini, ekskul fotografi di pertemuan yang ketiga. Biarlah materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu dan sudah melengkapi kami semua bisa kami aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan kami. Bahkan kerinduan kami juga kami bisa terjun dalam dunia fotografer yang profesional. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Tuhan, tolong memberkati Pak Bayu dalam segala aktivitas kegiatannya, dimanapun Pak Bayu berada, kiranya Tuhan memberkati, keluarganya juga diberkati Tuhan. Terima kasih, sekarang kami akan berpisah. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, baik Pak Bayu, sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Yakin kita pasti akan ada sesi-sesi fotografi berikutnya. Terima kasih Pak, terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Ya, Sampai jumpa. ya, ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.